Saya kira yang paling dasar dari gerakan Gus Dur itu sekarang sudah berbuah nyata salah satunya ya. Eh, Gagasan mengenai demokrasi itu adalah gagasan tentang bagaimana orang yang paling banyak di negeri ini itu akan lebih diuntungkan dibanding orang yang sedikit. Kalau dulu kita ingat di zaman Orde Baru, jadi orang yang ada di elit politik di atas itu tidak menggambarkan representasi di bawah. Ya. Jadi misalnya organisasi apa yang berkuasa di atas bersama Pak Harto misalnya yang diajak, apakah itu unsur dari KNPI atau unsur apapun, itu lebih banyak tidak menggambarkan realitas di bawah. Karena apa? Karena memang ya negeri yang lebih banyak dikuasai oleh elit, ya oligarki politik seperti itu. Dan itu oleh Gus Dur digempur kan. Kenapa Gus Dur itu menggempur bersama aktivis-aktivis demokrasi lainnya itu menggempur Orde Baru? Karena memang bagaimana kekuasaan itu mesti merepresentasikan orang-orang yang ada di bawah secara real. Dan itulah demokrasi. Apa inti demokrasi itu? One man, one vote. Jadi satu orang, apakah itu jenderal atau dengan petani, sama suaranya satu. Nah, dan kalau itu kan berarti siapa yang paling banyak di negeri ini? Nah, NU termasuk kelompok strategis yang paling banyak. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita lihat sekarang mulai dari Jakarta sampai ke berbagai daerah itu, kita lihat penguasanya, bupatinya, wali kotanya, siapanya itu lebih banyak orang-orang yang menggambarkan real siapa yang ada di bawah. Itu prinsip demokrasi yang dibangun oleh Gus Dur. Cuma itu yang dikatakan oleh Gus Dur sampai saat ini tercapai itu baru tingkat demokrasi yang sifatnya prosedural. Demokrasi prosedural itu apa? Ya artinya kita memilih bupati, memilih wali kota, memilih anggota DPR, memilih presiden dan seterusnya. Ya hanya memilih, gitu. Tetapi demokrasi yang lebih penting yang dipesankan oleh Gus Dur itu adalah demokrasi substansial. Demokrasi substansial itu apa? Demokrasi yang orientasinya itu sebagaimana di dalam kaidah fikih disebutkan, dan Gus Dur sering mengatakan ini tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi ketika kita misalnya dipilih dan sudah terpilih, maka fungsi bagaimana agar pemimpin itu bisa memakmurkan rakyat untuk kemaslahatan rakyat itu nyata, gitu kan. Ini yang belum terrealisasi. Jadi demokrasi prosedural sudah jalan, tapi demokrasi substansial itu belum terrealisasi. Ini cita-cita Gus Dur. Jadi orang-orang NU punya kewajiban untuk bagaimana agar demokrasi substansial itu harus direalisasikan, harus diperjuangkan. Caranya seperti apa? Caranya ya harus melakukan konsolidasi. Bagaimana agar demokrasi itu tidak hanya diwarnai oleh partai politik. Bagaimana bahwa demokrasi itu tidak hanya diwarnai oleh unsur-unsur negara, tapi bahwa demokrasi itu harus diwarnai oleh wacana-wacana kerakyatan. Dari seluruh kelompok masyarakat itu bisa berbicara. Bisa sangat bagus untuk berbicara demokrasi, itu satu. Yang kedua tadi itu, bagaimana keadilan tercipta, penegakan hukum tercipta, demokrasi ekonomi berjalan. Itu semuanya adalah sistem demokrasi yang sifatnya substansial. Saat ini praktek untuk mencapai demokrasi substansial itu dibajak oleh partai politik. Partai politik sudah melakukan sebuah pembajakan yang menurut saya sangat berbahaya. Karena apa? Karena sekarang itu uang bermain di dalam sistem politik, sampai muncul istilah NPWP, nomor piro, wani piro. Itu artinya apa? Itu sebuah gambaran bahwa pemilihan itu, demokrasi itu hanya selesai di tingkat prosedural, tidak beranjak naik tangga ke tingkat substansial. Ini berbahaya. HTI mengatakan bahwa demokrasi itu tauhid. Kalau kita hanya berhenti sampai di prosedural, maka tauhid benar nanti itu. Karena apa? Karena rakyat tidak akan pernah merasakan nikmat dan manfaat dari demokrasi. Dan itulah tugas
transformasi dari Nahdlatul Ulama secara politik dari bagaimana demokrasi yang sifatnya prosedural menjadi substansial. Itu lagi-lagi mestinya ini yang menjadi gagasan penting dalam muktamar. Tapi kan ini, kalau demokrasi prosedural itu kan yang milih semua masyarakat. Tapi kan ya yang ngatur substansinya ya orang-orang itu saja. Nggak bisa. Jadi justru kita harus bergagasan mau apa. Yang disebut substansial itu gagasan apa? Itu pentingnya. Jadi misalnya Semarang itu mau apa? Bagaimana agar kesejahteraan yang sifatnya publik, pelayanan umum itu bagus? Siapa yang menggagas? Itu kan harus orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, kelompok masyarakat semuanya. Sampai itu menjadi wacana kuat. Jangan sampai yang namanya gagasan bagus itu tidak ada dan demokrasi tetap berjalan dikuasai oleh partai dan kemudian berkuasa di partai, lalu terjadilah pemerintahan yang kemudian rakyat nggak ngikutin apa-apa, cukup setiap 5 tahun dibayar 100.000, dibayar 150.000, dibayar 50.000, dibayar 20.000 di desa-desa. Itu nggak bisa begitu. Jadi pewacanaan harus kuat lebih awal itu untuk membangun substansi demokrasi. Bagaimana hukum yang adil? Bagaimana tadi kita berbicara UMKM supaya kita berdagang itu bisa mempunyai akses yang bagus, yang sama aksesnya dengan kelompok-kelompok Tionghoa yang begitu kuatnya akses terhadap bank. Tapi orang UMKM juga punya akses yang kuat sama bank. Gimana caranya? Nah ini semuanya kan informasi yang asimetris terhadap bank itu masalah. Karena informasi yang terjadi mestinya adalah informasi yang simetris, mulai dari bawah sampai ke atas. Nah ini yang mesti kita bangun bersama-sama. Ini semuanya harus diawali oleh kebebasan bergagasan. Makanya bagi NU gagasannya itu sudah tidak lagi persoalan gagasan-gagasan ideologi, karena buat NU sudah selesai. Tapi kalau orang lain yang masih mempersoalkan, kita hadapi. Tapi gagasan inti bagi Nahdlatul Ulama itu adalah gagasan bagaimana ekonomi mesti bangkit, kan gitu. Bagaimana pendidikan mesti bermutu, kan seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat kawasan Muslim di seluruh dunia, semuanya masih tidak selesai dengan masalah-masalah transformasi pendidikan SDM. Kalau kita lihat di Asia Tenggara misalnya, kita lihat ke Jepang, bukan Muslim. Kita lihat Thailand, bukan Muslim. Kita lihat Hong Kong, semuanya bukan Muslim. Pendidikannya maju. Singapura, pendidikannya maju semuanya. Tapi kita pendidikannya tidak maju. Itu kan tidak menggambarkan ya agama kita. Katanya al-Islam ya alu wala yu'la alaih. Nyatanya tidak, umatnya tidak seperti itu. Kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak pernah prihatin antara ya desain dan dasol itu. Nah, supaya antara yang sifatnya utopia dan yang bukan utopia lah, yang ideal lah ya, dengan yang realitas tidak pernah selesai, itu harus kita selesaikan. Itu perjuangan kita. Lah, orang-orang seperti HTI, orang-orang seperti yang lain itu kan tidak pernah mikir seperti itu, karena mereka tidak pernah berempati bagaimana negara ini didirikan. Bagaimana bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita pendiri negara bangsa ini kita hayati sedemikian rupa. Mereka yang baru datang dari Timur Tengah dengan berbagai nggak mikir itu. Nah, oleh karena itu mereka menurut saya ya memang sebaiknya nggak ada di negeri ini seperti itu.